Halo, selamat pagi anak-anak Ibu kelas 9. Kembali lagi bertemu dengan saya, Ibu Rismawati Malau SPD, dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Apa kabar anak-anak Ibu? Ibu berharap semuanya dalam keadaan baik, sehat, tentunya masih tetap semangat dalam belajar. Walaupun sampai saat ini kita masih tetap dalam pembelajaran daring. Tapi harapan ibu, kita harus tetap semangat. Nah, anak-anak ibu, adapun materi kita pada pagi hari ini, Kamis 14 Januari 2021 adalah struktur teks tanggapan. Sekali lagi, materi kita hari ini adalah struktur teks tanggapan. Nah, anak-anak ibu, pada minggu sebelumnya, Ibu sudah menjelaskan mengenai pengertian dan ciri-ciri teks tanggapan. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai struktur teks tanggapan. Adapun KD kita pada pagi hari ini masih sama dengan KD pada minggu yang lalu, yaitu KD 37. Mengidentifikasi unsur pembangun teks tanggapan yang dibaca dan didengar. Nah, sedangkan tujuan pembelajaran kita adalah sesudah pembelajaran ini nanti anak-anak ibu diharapkan mampu memahami struktur teks tanggapan. Sekali lagi, sesudah pembelajaran ini nanti anak-anak ibu diharapkan mampu memahami struktur teks tanggapan. Seperti halnya pada pembelajaran sebelumnya, sebelum kita melanjutkan membahas lebih dalam lagi apa saja itu struktur teks tanggapan, seperti biasa kita menyerahkan segala rencana kita, segala kehidupan kita, segala niat kita, segala kehidupan kita kepada Sang Pencipta lewat doa kita. Maka ambil sikap yang hening, ambil sikap yang tenang. Mari kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan di waktu kami mati. Santo Yohanes Don Bosco, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, anak-anak ibu, kita lanjutkan. Nah, teks tanggapan memiliki struktur yang berbeda dengan teks yang lain. Misalnya teks puisi, teks eksplanasi, teks eksposisi, teks cerpen, teks pidato, atau dengan teks yang lain. Nah, seperti halnya yang Ibu katakan, masing-masing dari teks ini memiliki struktur yang berbeda. Nah, struktur teks tanggapan itu sendiri memiliki tiga struktur, ya. Ada 3 struktur teks tanggapan. Sekali lagi, teks tanggapan itu memiliki 3 struktur. Nah, yang pertama itu ada evaluasi. Yang kedua, deskripsi teks. Yang ketiga, penegasan ulang. Jadi ada 3 struktur teks tanggapan. Nah, anak-anak ibu, mari kita perhatikan satu persatu penjelasan dari struktur teks tanggapan ini. Nah, dan sekaligus nanti di sini dari strukturnya ini ibu langsung memberikan contoh. Jadi anak-anak ibu, ketika kamu menemukan satu teks tanggapan nanti yang di situ tidak ada ditentukan masih strukturnya, dengan mempelajari, dengan memahami apa yang ibu jelaskan hari ini, karena di sini sekaligus ibu membuat contoh dari masing-masing struktur itu, kamu bisa menentukan
apa-apa saja nanti strukturnya dari teks tanggapan yang kamu baca. Nah, jadi kamu simak baik-baik. Yang pertama strukturnya tadi adalah evaluasi. Evaluasi merupakan bagian pertama dalam teks tanggapan. Bagian evaluasi ini anak-anak ibu berisi pernyataan umum. Sekali lagi, bagian evaluasi ini berisi pernyataan umum, yaitu tentang apa yang akan disampaikan penulis dalam teks. Ya, ibaratnya ini bagian pendahuluannya lah ini. Ya, garis besarnya, ya kan, bagian pendahuluannya. Ya. Makanya tadi Ibu katakan itu berisi pernyataan tentang apa yang akan disampaikan penulis dalam teks. Nah, bagian evaluasi ini menjadi kerangka pertama dalam teks tanggapan. Ya, bagian evaluasi ini menjadi kerangka pertama dalam teks tanggapan. Nah, Ibu kasih contoh. Ya. Demam Korea yang sekarang terjadi di Indonesia menjadi tren tersendiri bagi generasi muda, khususnya kalangan remaja. Mulai dari SD hingga mahasiswa, bahkan pegawai kantoran. Hal ini sebenarnya bisa memberikan dampak yang tidak baik bagi perkembangan budaya di Indonesia. Nah, ini merupakan bagian evaluasi dalam teks tanggapan. Tadi Bu katakan bahwa bagian evaluasi itu adalah bagian pertama yang memuat pernyataan umum tentang apa yang akan dibahas pada bagian selanjutnya. Ya kan? Jadi dari contoh ini bisa kamu perhatikan. Tadi Bu buat contohnya situ, demam Korea yang sekarang ini terjadi di Indonesia. Nah, ini di bagian evaluasi. Kan? Demam Korea ini sekarang terjadi di Indonesia. Tadi ada di situ bagian terakhir dituliskan, hal ini sebenarnya bisa memberikan dampak yang tidak baik bagi perkembangan budaya di Indonesia. Nah, tetapi di sini kan belum dijelaskan dampak yang kurang baik itu seperti apa. Kan belum ada dijelaskan di sini. Itu masih hanya pengantarnya. Nah, makanya Ibu katakan bagian evaluasi itu adalah bagian pertama pada teks tanggapan yang akan mengantarkan kita nanti tentang apa yang akan dibahas pada bagian-bagian selanjutnya. Kalau kita membaca contoh yang Ibu buat ini, ya kan? Demam Korea yang sekarang terjadi di Indonesia menjadi tren tersendiri bagi generasi muda, khususnya kalangan remaja, mulai dari SD hingga mahasiswa, bahkan pegawai kantoran. Hal ini sebenarnya bisa memberikan dampak yang tidak baik. Tetapi dampak yang tidak baik itu kan belum ada dijelaskan di sini. Nah, kalau masih kita hanya membaca seperti ini kan teks ini masih tanggung. Kita belum bisa memberikan tanggapan. Ya kan? Karena kita kilas balik kembali pelajaran kita pada minggu yang lalu, yaitu pengertian dan ciri-ciri teks tanggapan. Teks tanggapan itu sendiri adalah teks yang berisi kritik tajam terhadap suatu hal. Nah, kalau hanya pada bagian evaluasi ini masih, apakah kita sudah bisa memberikan tanggapan? Ya, betul. Walaupun dikatakan di situ akan memberikan dampak yang tidak baik bagi perkembangan budaya di Indonesia, tetapi karena belum dijelaskan dampak apa ya yang kurang baik itu, maka kita belum bisa memberikan tanggapan sepenuhnya. Nah, jadi bagian evaluasi ini jelas ini bagian pertama dalam teks tanggapan. Ya, artinya ini mengantarkan kita ya, kira-kira seperti apa yang akan dibahas pada bagian berikutnya. Ini gambaran umumnya saja masih bagian evaluasi ini. Ya. Bagian umumnya saja, masih gambaran pertamanya saja. Ya, masih gambaran pertama yang akan dibahas pada bagian berikutnya. Seperti itu. Oke. Nah, kita lanjut ke struktur yang kedua. Nah, struktur yang kedua pada teks tanggapan yaitu deskripsi teks. Deskripsi teks.
Deskripsi. Deskripsi itu gambar. Makanya deskripsikanlah, gambarkanlah, kan begitu nak. Ya, ketika di kelas 8 kita ada mempelajari ini. Ya, deskripsi. Deskripsi teks. Ya, kelas 8 ada pelajaran teks deskripsi, ya. Teks yang menggambarkan, ya kan? Deskripsikanlah sekolah SMP Katolik Trisakti 2. Gambarkanlah. Bukan digambar, tetapi bagaimana kita bisa menggambarkan, ya, dari tulisan-tulisan yang kita muat dalam teks, ya. Orang yang tidak pernah datang ke SMP Trisakti 2 dengan tulisan teks deskripsi yang kita buat seolah-olah dia sudah pernah datang ke Trisakti 2. Bagaimana cara kita mendeskripsikan, menggambarkan, bukan menggambar. Karena berbeda. Ketika kamu menunjukkan gambar terhadap seseorang yang tidak pernah dari sekolah kita, dengan kamu memberikan teks deskripsi yang menggambarkan sekolah kita, dia akan lebih paham dengan teks yang kamu buat dibandingkan gambar. Jadi perlu kamu garis bawahi di sini nak, deskripsi, gambar, mendeskripsikan, menggambarkan, ya, seperti itu dia nak. Nah, jadi bagian yang kedua atau struktur yang kedua dari teks tanggapan itu adalah deskripsi teks. Merupakan bagian isi, ingat, kalau tadi pada bagian evaluasi itu gambaran umum, bagian pengantar, bagian awal. Nah, pada deskripsi teks ini merupakan bagian isi yang memuat informasi tentang data-data dan pendapat. Nah, disinilah tadi tuh akan dibahaslah bagian yang pertama tadi. Ada katanya dampak, akan berdampak buruk. Nah, disinilah nanti akan dibahas, ya. Makanya ini isi. Ya, isi itu kan merupakan inti, ya. Nah, sekali lagi, deskripsi teks merupakan bagian isi yang memuat informasi tentang data-data dan pendapat yang mendukung pernyataan atau melemahkan pernyataan. Ya, karena pendapat itu tidak selamanya mendukung pernyataan yang kita buat, bisa juga melemahkan. Ya, perlu digarisbawahi di sini bahwa pendapat itu tidak selamanya mendukung terhadap pernyataan yang kita buat. Bisa juga sebaliknya, melemahkan pernyataan yang kita buat. Pernyataan, bukan pertanyaan. Walaupun katanya itu hampir-hampir sama, tapi makna antara pertanyaan dengan pernyataan itu berbeda. Kalau pertanyaan itu kita membutuhkan jawaban, tetapi pernyataan itu kita memberikan jawaban. Perlu digarisbawahi. Memang antara kata pernyataan dengan pertanyaan itu kan hampir sama. Tetapi kalau pertanyaan itu kita membutuhkan jawaban. Ketika kita memberikan pertanyaan terhadap seseorang, tentu kita membutuhkan jawaban. Tetapi ketika kita memberikan pernyataan, itu kita sudah memberikan jawaban. Tuh, anak-anak ibu, kita lihat contohnya. Nah, mudahnya akses penyebaran informasi di dunia maya memberikan akses tersendiri bagi para pencinta K-pop. Sebutan bagi para remaja yang mengidolakan artis-artis dan penyanyi yang berasal dari Korea. Demam K-pop sudah menjadi fenomena luar biasa di Indonesia. Fenomena itu sama dengan masalah. Para pencinta K-pop rela mengeluarkan uang jutaan rupiah untuk bertemu dan menonton konser idola mereka. Fenomena tersebut sebaiknya menjadi teguran bagi budaya di Indonesia. Dikhawatirkan generasi muda Indonesia mulai melupakan budaya asli Indonesia dan beralih mengembangkan budaya K-pop tersebut. Satu pekerjaan rumah bagi orang tua, pendidik, pekerja seni, dan pemerintah untuk mulai melakukan tindakan preventif sebelum budaya asli Indonesia menjadi tidak laku di negerinya sendiri. Nah, dari contoh ini bisa kamu bandingkan contoh di bagian deskripsi teks
Ya, bisa kamu bandingkan dengan contoh di bagian evaluasi tadi. Kalau di bagian evaluasi demam Korea yang kita sebut sekarang K-pop, ya kan, itu masih dikatakan memberikan dampak buruk. Tapi dampak buruknya itu seperti apa? Dampak negatifnya itu seperti apa? Nah, di situ belum ada dibahas. Nah, tetapi di sini sudah jelas. Salah satu dampak negatifnya itu nanti kita bisa melupakan budaya asli Indonesia. Jelas kan di sini? Ya. Kalau pada bagian evaluasi tadi dikatakan bahwa demam Korea atau K-pop yang sekarang itu sangat tren di masyarakat kita, ya, memberikan dampak yang kurang baik. Tetapi di situ belum disebutkan dampak yang kurang baiknya seperti apa. Nah, itu akan dijelaskan pada bagian deskripsi teks, karena ini adalah isinya, ya. Salah satu dampak negatifnya atau dampak buruknya adalah kita bisa melupakan budaya asli Indonesia, budaya kita sendiri, ya. Bahkan sebelum kita demam K-pop, ya, kita juga sudah mulai ikut-ikutan dengan budaya barat, ya kan? Salah satunya bagian rambut, ya. Mudah-mudahan di antara anak-anak ibu tidak ada juga yang mengikuti seperti itu, ya. Pada dasarnya rambut kita yang timur, ya, khususnya lagi yang Indonesia, kita itu berwarna hitam, ya. Kalaupun nanti si Nofri mengatakan, "Bu, opung saya rambutnya warna putih." Nah, itu kan karena pengaruh usia, ya. Tetapi kalau ibu perhatikan, bahkan anak-anak ibu juga bisa melihat, ya, sekarang ini di negara kita, di negara Indonesia, khususnya di kota Medan, bisa kamu lihat banyak warna rambut yang tidak lagi hitam. Ada yang pirang, ada yang Coca-Cola, dan berbagai macam. Nah, itu kita apa? Iya, terkontaminasi dari mana? Ya, dari budaya luar. Nah, seperti ini juga, ya, salah satu dampak buruk, ya, dari K-pop itu adalah kita bisa melupakan budaya asli kita, yaitu budaya di Indonesia. Nah, itu struktur ataupun bagian yang kedua dari teks tanggapan. Nah, bagian yang ketiga atau bagian yang terakhir adalah penegasan ulang. Nah, penegasan ulang. Kalau bagian evaluasi tadi adalah bagian pengantar yang berisi pernyataan umum tentang apa yang akan dibahas pada bagian isi, ya. Deskripsi teks itu tadi sudah membahas, ya, isi. Nah, sekarang penegasan ulang, yaitu merupakan bagian yang memberikan penegasan kembali terhadap tanggapan yang telah dikemukakan. Nah, sekali lagi, penegasan ulang merupakan bagian yang memberikan penegasan kembali terhadap tanggapan yang telah dikemukakan. Ya, dari katanya saja, ya, penegasan ulang berarti kan ada yang ditegaskan kembali. Ya, ayo kita review ulang, ya kan? Ayo kita ulang lagi pembelajaran minggu yang lalu. Berarti kan sudah ada pembelajaran yang minggu lalu, tinggal kita mengulang seperti itu. Jadi dari katanya saja sudah bisa kamu pahami penegasan ulang. Berarti ada yang ditegaskan kembali. Nah, bagian mana yang ditegaskan kembali? Sebenarnya itu adalah bagian evaluasi. Ya. Yang ditegaskan di sini kembali adalah bagian evaluasi, bukan bagian deskripsi teks. Kenapa tidak bagian deskripsi teks? Karena deskripsi teks itu menyangkut isi ataupun intinya. Nah, pendapat itu tadi terdapat di bagian evaluasi. Karena jelas dituliskan di sini, penegasan ulang merupakan bagian yang memberikan penegasan kembali terhadap tanggapan yang telah dikemukakan. Nah, tanggapan itu tadi dikemukakan di awal, yaitu bagian evaluasi. Nah, kita lihat contoh. Akulturasi budaya boleh saja terjadi, asalkan tidak mengubah budaya aslinya. Demam K-pop pada remaja sah-sah saja, namun perlu ada filterisasi. Filterisasi sama dengan penyaringan informasi yang masuk agar para remaja akhirnya masih tetap bisa mencintai budaya asli mereka, bukan menjadikan K-pop sebagai budaya baru mereka. Ya, artinya
kita bisa saja demam K-pop ya yang datang dari negara Korea, tetapi perlu ada filterisasi, penyaringan. Tidak semua budaya asing itu langsung kita serap bulat-bulat ke budaya kita, ya. Perlu ada penyaringan, ya. Artinya yang bagus kamu ambil, yang kurang baik ya kamu buang. Sebenarnya bukan hanya mengenai budaya ya. Sama halnya dengan informasi. Ya, sosial media itu penting. Ya, informasi dari sosial media itu bagus, ya anak-anak ibu ya, bagus ya. Tetapi tidak semua informasi dari sosial media itu kita serap bulat-bulat, harus kita saring, ya. Berpikirlah yang jernih, bahwa tidak semuanya yang ada di sosial media itu benar, tapi perlu digarisbawahi, tidak selamanya juga salah. Tergantung sama kita, bagaimana kita memfilternya, bagaimana kita menyaringnya, seperti itu anak-anak ibu. Nah, jadi di sini perlu ibu tegaskan, tadi struktur teks tanggapan itu ada berapa? Sekali lagi kita ulang, bahwa struktur teks tanggapan itu ada berapa? Iya, ada 3. Yang pertama tadi adalah bagian evaluasi. Yang kedua, deskripsi teks. Dan yang ketiga, penegasan ulang. Jadi ada 3 struktur teks tanggapan. Nah, harapan ibu buat anak-anak ibu, mudah-mudahan dengan penjelasan yang ibu buat, kamu bisa memahami apa saja itu struktur teks tanggapan. Nah, dan apabila anak-anak ibu kurang paham tentang apa yang ibu jelaskan pada hari ini, nanti bisa kamu bertanya di forum, karena ada forum kita di Google Classroom, atau bisa kamu bertanya lewat Japri, yaitu dari WA ibu. Baik, seperti biasa, sebelum ibu menutup pembelajaran, ya, ibu akan memberikan pantun kepada kamu. Harapan ibu dari pantun ini mudah-mudahan kamu bisa memetik nilainya. Makan pagi dengan ikan. Ikannya rasanya asin. Terima kasih ibu ucapkan untuk anak-anak ibu sudah seksama mendengarkan. Pulang sekolah jalan kaki. Jalan kaki sampai rumah. Pembelajaran ini ibu tutup. Mudah-mudahan berguna bagi anak ibu. Jangan kendor. Ingat, disiplin pakai masker. Sekali lagi, jangan kendor, tetapi ingat, disiplin menggunakan masker, rajin mencuci tangan, jaga jarak, dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih buat perhatiannya. Salam sehat, tetap semangat dalam belajar.